Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Selamat malam, Bu. Oke, malam ya. Teman yang lain ada kabar nggak? Sementara belum ada kabar Bu. Gitu, saya lanjut. Halo, Bu. Saya Adi, Bu ya, Andrian, Bu. Oke, baiklah, perkuliahan akan segera saya mulai. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Adinda Lutfia Balkis, Ahmad Ulin Nuha, Andrian Satria Karim, Hadir, Bu, hadir. Muhammad Hadir, Fahmi, Bu, hadir. ya Muhammad Fahmi, Hadir Bu. Muhammad Soleh, Hadir Bu. baiklah, perkuliahan akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah sistem penunjang keputusan pertemuan keempat. Adapun materi untuk pertemuan keempat ini yaitu model-model sistem penunjang keputusan. Sebelum masuk ke materi keempat, saya akan review materi pertemuan ketiga terlebih dahulu. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan mendasar antara SPK dengan manajemen super system? Apa yang menjadi perbedaan antara SPK dengan manajemen super system? Ada yang tahu? Coba saya sedikit. Lanjut, Em Saleh. eh, Kalau SPK itu sebuah keputusan yang diambil oleh manajemen. Kalau MMSS itu SS. sistem atau support yang dijalankan oleh SPK itu. Jadi kebalik ya sama Em Soleh. Terbalik Bu. Iya. Kalau kalau perbedaannya itu pada penggunanya. Kalau MSS digunakan oleh manajernya atau tingkat eksekutif atau direksinya. Sedangkan SPK bisa digunakan oleh siapa saja. Oke, lanjut ke review yang kedua yaitu MSS dapat membantu bisnis digital dalam memahami perilaku pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada pertemuan kedua sudah kita bahas, maaf, pertemuan ketiga. Manajemen super system dapat membantu bisnis digital dalam memahami perilaku pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang pasti kita memberikan apa namanya Bu, eh, diskon kepada pelanggan atau Ya, itu untuk mempertahankan. Betul.
Kalau untuk yang membantu bisnisnya kita apa ya? Saya lupa. Teman yang Menambah lain bisa menjelaskan, Andrian dan juga Fahmi bisa mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana manajemen support system itu bisa membantu bisnis digital dalam memahami perilaku pelanggan dan juga mempertahankan pelanggan. Mungkin Andrian atau Fahmi bisa menjelaskan. mungkin menambah produk permintaan pelanggan. Ya. Ya, jadi dalam membantu bisnis digital untuk memahami perilaku pelanggan dan juga mempertahankan pelanggan itu digunakan salah satu manajemen support systemnya yaitu CRM. Dan tahu nggak CRM itu apa? CRM, yaitu Customer Relationship Management. Jadi dalam sistem itu nanti didata atau dianalisis data mengenai tipe-tipe pelanggan. Mungkin dalam usianya, usia dari rentang umur segini sampai segini, mereka lebih cenderung memilih produk yang ini. Ataupun dari jenis kelaminnya, kalau perempuan lebih memilih produk yang ini, untuk laki-laki memilih yang ini. Dan dalam untuk mempertahankannya itu dengan melihat waktu konsumen memesan suatu produk. Mungkin di hari libur atau hari weekend, dan di saat itulah sebuah bisnis melakukan diskon sehingga nanti konsumen akan kembali lagi untuk berbelanja. Bisa dipahami sejauh ini? Sementara bisa. Oke, paham Bu. Kalau salah satu contoh penerapannya, tadi ya sudah disebutkan, yaitu Customer Relationship Management. Ini nanti akan keluar di UTS ya, jadi mohon dipahami. Lanjut ke materi pertemuan keempat, yaitu model-model sistem penunjang keputusan. Menurut Turban, pada tahun 2005, model sistem penunjang keputusan itu dikategorikan dalam 7 model. Yang pertama itu model optimasi untuk masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif yang kecil atau terbatas. Yang kedua itu ada model optimasi dengan algoritma. Yang ketiga ada model optimasi dengan formula analitik. Yang keempat ada model simulasi. Yang kelima model heuristik. Yang keenam ada model prediktif. Dan yang ketujuh itu ada model lainnya. Sebelum masuk ke penjelasan, mungkin ada yang sudah tahu salah satu dari ketujuh model ini atau mungkin bisa tahu semuanya. Belum ada, Bu. Ya, belum ada. Itu saya lanjut ya. Model yang pertama yang dikemukakan oleh Turban itu model optimasi untuk masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil atau terbatas. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Teknik-teknik untuk penyelesaiannya itu antara lain dengan menggunakan tabel keputusan atau pohon keputusan. Contohnya tabel keputusan, pohon keputusan, multi attribute decision making atau MADM. Dan ini contoh pohon keputusannya ya. Pohon keputusan itu merupakan alat visual yang digunakan dalam analisis data dan sistem penyaring keputusan untuk membantu dalam memodelkan dan menggambarkan serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin akan terjadi.
Ini berikut adalah contoh pohon keputusan sederhana yang digunakan untuk memahami apakah seseorang akan membeli laptop baru atau tidak. Ini apakah Anda memerlukan laptop baru? Jika ya, maka akan dikaji spesifikasinya. Salah satunya itu ringan atau beratnya. Kalau ringan dibeli, yaitu untuk kepentingan gaming. Kalau tidak, maka tidak dibeli. Tidak perlu laptop baru. Ada yang bisa menjelaskan salah satu contoh pohon keputusan lagi? Salah satu contoh pohon keputusan yang sederhana saja. Mungkin untuk pembelian handphone, Bu. Ya, Eh, penjelasannya. apa eh, apakah Anda memerlukan handphone baru yang apabila kita apa namanya kalau iya jelas kita harus mencari speknya atau RAM-nya yang lebih eh, besar. Kalau misalnya Biasa. ya kalau misalnya tidak ya kita tidak usah membeli laptop membeli handphone tersebut, Bu. Yang jelas Oh, dari ada yang lain? Mungkin terkait cuaca dan bisa menjelaskan nggak? Sudah betul yang disebutkan Om Soleh. Contoh yang lain mungkin dari Andrian. Contoh pohon keputusan yang lain. Andrian atau Fahmi bisa menjelaskan salah satu contoh pohon keputusan yang lain. Baik, Bu. Tentang kondisi cuaca, Bu. Kalau Jika cuaca satu bagaimana? cerah, mendung dan jika cerah, mendung dan hujan, pertanyaannya adalah apakah Anda harus pergi ke taman bermain? Jika cuaca cerah, apakah temperatur di atas 25 derajat Celcius? Ada ya atau tidak? Ya, pergi ke taman bermain, tidak pergi ke taman bermain. Jika cuaca mendung, apakah ada peluang hujan? Ya, tidak pergi ke taman bermain, tidak pergi ke taman bermain. Jika cuaca hujan, apakah hujan ringan atau badai? Ringan, tidak pergi ke taman bermain, badai tidak pergi ke taman bermain. Sudah. Oke, ada yang lain? Andrian dan juga Ulin Nuha yang baru bergabung. Kita bisa memberikan salah satu contoh pohon keputusan yang sederhana. Kita lanjut ke model sistem penunjang keputusan yang kedua, yaitu model optimasi dengan algoritma. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari banyak alternatif. Proses pencariannya dilakukan tahap demi tahap. Teknik-teknik yang digunakan yaitu linear programming atau model matematika yang lainnya atau menggunakan model jaringan. Contohnya itu linear programming dan artificial neural network. Ini contoh permasalahan linear programmingnya, pembuatan rencana produksi. Jadi di sini ada sebuah permintaan barang selama 6 bulan ke depan di perusahaan ABC, di mana harga pokok produksinya itu satuannya itu dalam rupiah per karton ya.
Pada bulan pertama itu harganya 200, bulan kedua 250, bulan ketiga 300, bulan keempat 300, bulan keenam 350, dan bulan kelima 360, bulan keenam 300. Sedangkan untuk permintaannya itu satuannya tetap sama ya, per rupiah dan juga per karton. Bulan pertama itu permintaannya ada sebanyak 1.200, bulan kedua ada 800, bulan ketiga ada 1.500, bulan keempat 1.500, bulan kelima 2.000, dan bulan keenam 1.200. Harga pokok produksi ini pada contoh tersebut diasumsikan berbeda setiap bulannya. Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu tergantung kondisi perusahaan ABC, di mana kapasitas mesin produksi adalah 1.400 karton per bulannya, biaya penyimpanannya adalah 2.020 per bulan per kartonnya. Barangnya memiliki masa kadaluarsa itu 1 tahun, sehingga permintaan bisa dipenuhi pada bulan yang sama atau bulan sebelumnya. Lalu kapasitas gudangnya tidak boleh melebihi 2.000 karton. Dan perusahaan menginginkan adanya stok awal selalu di atas atau sama dengan 200 karton untuk mengantisipasi tambahan demand atau permintaan. Lalu ketentuan berikutnya itu stok awalnya 200 karton dan diharapkan stok akhir di bulan 6 juga 200 karton. Tentukan batasan harga pokok produksi dengan menggunakan linear programming. Nah, dari contoh di atas atau ini dapat kita ketahui bahwa model linear programming ini digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, model SPK yang ketiga itu ada model optimasi dengan formula analitik. Yang tadi dengan algoritma, yang sekarang ini dengan formula analitik. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi hanya dengan satu langkah melalui rumus tertentu, jadi sudah ditentukan rumusnya. Model optimasi dengan formula analitik dalam sistem penunjang keputusan melibatkan penggunaan rumus matematis atau persamaan analitik untuk mengidentifikasi solusi terbaik berdasarkan data dan kriteria tertentu. Model seperti ini banyak dijumpai pada masalah-masalah inventory, contohnya itu menggunakan metode SAW, WP, dan TOPSIS. Ini formula analitik ini sudah dibahas di tugas 1 dan 2 ya. Nah, ini contoh permasalahannya, yaitu menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Soalnya itu, suatu institusi perguruan tinggi akan membeli seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian. Yang pertama itu C1, yaitu mengenai tes pengetahuan atau wawasan sistem informasinya. C2-nya isinya itu praktek instalasi jaringan. C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Dan dalam simple additive weighting ini, pengambil keputusan menggunakan bobot untuk setiap kriterianya. Jadi C1 dikasih 35%, C1 ditentukan sebesar 35%, C2-nya 25%, C3 25%, dan C4 14%. Nah, ini karyawan yang menjadi alternatifnya untuk dipromosikan sebagai kepala unit, yaitu Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. Jadi dalam model SAW ini atau formula analitik, salah satu contohnya itu ini. Jadi setiap kriteria, yaitu kriterianya itu C1 sampai C4 dikasih bobot. Dan inilah yang nantinya akan dinilai kepada setiap kandidat atau alternatifnya. Selanjutnya model SPK yaitu model simulasi. Model simulasi adalah salah satu komponen penting dalam sistem penunjang keputusan, di mana simulasi ini adalah proses pemodelan dan percobaan sistem nyata dalam lingkungan virtual untuk memahami perilaku sistem dan menguji berbagai skenario-nya. Dalam DSS, model simulasi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi dampak berbagai alternatif pada sistem.
Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi cukup baik atau solusi terbaik pada beberapa alternatif yang akan diuji di penelitiannya. Model ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang tidak pasti atau acak dan mengevaluasi dampak variasi pada pengambilan keputusan. Dan juga digunakan untuk memodelkan sistem yang kompleks, sehingga nanti bisa dipahami bagaimana keputusan dapat mempengaruhi sistem tersebut. Nah, simulasi ini lebih banyak digunakan untuk beberapa tipe simulasi. Ini contohnya di mana model ini menggunakan atau menggambarkan kedatangan peristiwa pada waktu tertentu, di mana kedatangan peristiwa tersebut mengikuti distribusi Poisson. Ada yang tahu nggak distribusi Poisson itu apa? Poisson kita mungkin sudah belajar di statistik. Distribusi Poisson ini salah satu distribusi yang digunakan di statistik untuk menghitung probabilitas atau nilai kemungkinan. Ada yang tahu mengenai distribusi Poisson? Oke, jadi distribusi Poisson itu merupakan distribusi probabilitas yang digunakan untuk mengamalkan jumlah peristiwa yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu. Peristiwa ini biasanya terjadi dengan tingkat kedatangan yang konstan dan acak. Ini contohnya ya. Jadi ini startnya di mana nanti akan dilakukan cek kelengkapan oleh pegawainya. Proses cek dan juga cek kompleksnya atau lengkapnya itu ke proses ke perform checknya atau cek performance-nya itu membutuhkan waktu 0,7. Lalu dibuatlah keputusannya. Lalu diputuskan apakah diterima atau tidaknya. Kalau ini waktunya itu 0,5 ya. Kalau tolak juga 0,5, maka nanti akan berakhir di 0,8. Lalu M. Nah, ini tugas-tugas menentukannya itu aplikasi penerimanya, mencek kelengkapan, mencek performance-nya, dan juga request infonya. Yang melakukannya itu yang pertama sistem, yang kedua pegawainya, yang ketiga juga pegawai, yang keempat sistem. Nah, ini eksekusi time-nya atau waktu eksekusinya. Kata-kata itu untuk penerimaan aplikasi itu 0 minutes atau 0. Untuk cek kelengkapan ada 30 menit, lalu 10 menit. Dan ini untuk mencek performance-nya. Biasanya dilakukan oleh pegawai yaitu 2 jam atau 1 jam. Dan ini request infonya. Dilakukan oleh sistem yaitu 1 menit. Selanjutnya model SPK selanjutnya itu model heuristik. Model ini sama juga dengan sistem pakar, di mana model ini melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan atau rules. Heuristik digunakan untuk mengatasi situasi di mana analisis matematis atau model yang lebih rumit mungkin tidak diperlukan atau memakan terlalu banyak waktu. Model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik atau sistem pakar. Ini contoh permasalahan model heuristik. Untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan, telah dihimpun 10 aturan. Di mana ada 4 atribut yang digugakan yaitu harga tanah per meter perseginya. Jadi kriterianya itu C1, jarak daerah tersebut dari pusat kota, C2, C3-nya ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut. Lalu keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan, C4. Ini contoh pembuatan rules-nya.
Jika harga tanahnya mahal dan jarak daerah tersebut dari pusat kota jauh, maka nilainya 2. Jika harganya murah, tetapi tidak ada angkutan umum, maka nilainya 2. Begitu seterusnya. Terus 12 itu jika C2-nya sedang, jaraknya sedang, C4, C4-nya atau keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan ya, maka nilainya tetap 2. Oke, sejauh ini ada mau ditanyakan? Contoh pembuatan asosiasi rules atau rules asosiasinya. Lanjut ke model yang terakhir itu model prediktif. Model prediktif ini melakukan prediksi untuk masa depan apabila diberikan skenario tertentu. Model yang digunakan untuk memproses hasil atau peristiwa di masa depan berdasarkan data historis dan input yang tersedia. Model-model ini digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam meramalkan kemungkinan hasil yang akan terjadi dengan tujuan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan model peramalan atau forecasting atau analisis Markov. Nah, ini contoh permasalahannya di mana sebuah perusahaan transportasi mempunyai 220 unit mobil. Namun tidak semuanya dapat beroperasi dikarenakan mesin yang rusak. Data mobil yang sedang beroperasi dan data mobil yang rusak adalah sebagai berikut. Jadi pada hari pertama itu yang beroperasi ada 120, pada hari kedua ada 144. Yang tidak beroperasi karena mogok itu ada 100 di hari kedua, di hari pertama maaf, di hari keduanya ada 76. Jumlahnya 220. Dalam waktu 2 hari ini terdapat perubahan. Mobil yang beroperasi ternyata mengalami kerusakan dan mobil yang rusak telah bisa beroperasi. Nah, untuk mengetahui perubahannya terdapat di tabel ini. Jadi pada hari pertama itu yang bisa beroperasi 70, yang mogoknya ada 50. Pada hari ke-1, maaf, jadi pada hari pertama yang narik itu ada 70, yang mogok ada 74. Pada hari kedua yang narik ada 50, yang mogok ada 26. Ini jumlahnya. Dari data tersebut dihitunglah probabilitas transisinya. Probabilitas hari ketiga narik jika hari ke-1 narik. Probabilitas hari ketiga mogok jika hari ke-1 beroperasi. Probabilitas hari ketiga tidak beroperasi jika hari pertamanya tidak beroperasi. Probabilitas hari ketiganya tidak beroperasi jika hari pertamanya tidak beroperasi juga. Jadi digunakan data historis, data sebelumnya. Selanjutnya itu ada model-model lainnya yang diselesaikan dengan kasus what if menggunakan formula tertentu. Ini demikian penjelasan mengenai model sistem penunjang keputusan. Ada yang bisa memberikan contoh permasalahan yang lain nggak? Terkait model sistem penunjang keputusan. Dari 7 model ini, pilih salah satu. Lalu tentukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan salah satu modelnya.
Muhammad Uli Nuha tadi mana ya? Jadi udah gabung, habis itu keluar lagi. Hilang lagi Bu, ya. Jadi untuk tugas hari ini, cari permasalahan yang bisa diselesaikan oleh salah satu model yang tujuh ini. Model sistem penunjang keputusan. Boleh di searching di internet ya. Berarti salah Nanti satu aja dijelas. ya Bu. Iya, salah satu. Langsung dikerjain atau gimana Bu? Dia langsung dikerjakan. Nggak harus ditulis, tuh bisa dijelaskan saja secara langsung, secara lisan. Contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan salah satu dari ketujuh model sistem penunjang keputusan. Eh, Coba saya yang menjelaskan model prediktif atau masa depan Bu. Ya, lanjut, Soleh. Jadi saya mengambil titik permasalahannya itu di sebuah kampus dari berbagai jurusan, siapakah yang akan menuju ke lulusan terlebih dahulu, maksudnya lulus dengan tepat waktu gitu Bu. Hmm. Jadi kita Dan teliti dulu digunakannya em, metode yang digunakannya itu dengan aduh bentar Bu, saya lupa lupa dikit nih. bukan datanya, data yang digunakan. Data yang digunakan, aduh Kecukupan SKS-nya, nilainya juga kan. lah ya maksudnya seperti itu Bu. Jadi Hmm. kita teliti dari eh, nilai di awal semester awal itu kira-kira si A dapat nilainya berapa, IPK-nya berapa, terus si B IPK-nya berapa, nilainya berapa, nanti siapakah yang akan lulus terlebih dahulu. Dengan kita ngambil misalnya si A dari sekolah menengah kejuruan, terus si B sekolah menengah atas atau SMA, maka kita bisa memprediksi kemungkinan besarnya itu di si A yang akan eh, lulus tepat waktu. Jadi digunakan juga ya itunya. Ap- Data sekolah yang lama. Data sekolah yang lama juga, Bu. Setelah kita mengetahui si A dari sekolah menengah kejuruan, si B sekolah menengah atas atau SMA, maka nanti kita akan menganalisa dari nilai-nilai semester awal sampai akhir gitu. Jadi kita sudah bisa memprediksi siapakah yang lebih eh, lulus itu tepat waktu. Kalau nilainya yang digunakan itu nilai waktu sekolah atau nilai waktu kuliah? Nilai waktu sekolah dan kuliah kita lihat dari nilai akhirnya, Bu. Akhir waktu Hmm. sekolah dan di kuliah juga, Bu. Prediktif ya. Contoh yang lain, tim model simulasi. Simulasi saya belum dapat, Bu. Model simulasi atau model antrian. Fahmi atau antrian bisa menjelaskan salah satu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan salah satu model sistem penunjang keputusan.
Tadi Om Soleh menjelaskan prediksi siapa yang cepat lulusnya. Mungkin dari Andrian dan juga Fahmi ada contoh permasalahan yang lain. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Fahmi. Ya silakan Fahmi, jelasin Fahmi. Baik, Mas Soleh. Ambil Ini yang mana sama-sama Fahmi? prediktif Ya, ya lanjut. tentang tentang perusahaan transportasi yang ingin diprediksi waktu dan rute tertentu berdasarkan lalu lintas, cuaca, dan variabel lainnya, Bu. Ya, lanjut. Jadi penyelesaiannya kayak membangun model prediktif menggunakan metode analisis deret waktu atau model regresi yang menggunakan faktor-faktor seperti lalu lintas dan kondisi cuaca untuk memperkirakan waktu perjalanan yang akurat. Gitu. Jadi tadi yang Terus ya, Bu. mempengaruhinya itu cuaca, lalu rutenya ya. Iya, sama kondisi lalu lintasnya, Bu. Itu termasuk Faktor-faktor model model simulasi atau model prediktif. prediktif sih, Bu. Kan kita memprediksi ya ke depannya untuk perjalanan estimasi waktu. Tapi masuk ke model simulasi juga. Hmm, Jadi berarti mencontoh, dua-duanya. iya, memvisualisasikan model keadaan nyatanya. Hmm, Lalu diprediksi hasilnya kan. iya ya, Bu. Oke, terima kasih Fahmi. Selanjutnya mungkin dari Andrian saya menjelaskan salah satu permasalahan lagi terkait model sistem penunjang keputusan. Ini di jalan raya nih, beneran dah. Kan lu dengar. Andrian masih Bu, di maaf Bu, jalan, masih di Bu. jalan Bu. Masih di jalan Bu, maaf Bu.
Oke, baik. Mungkin Soleh sama Fahmi bisa menjelaskan lagi salah satu permasalahan dari model sistem penunjang keputusan. Jadi mungkin ini nanti masuk ke soal UTS ya, salah satu soal UTS. Maaf Bu, ini materinya di-share di e-learning kah? Iya, nanti saya acak semuanya di learning ya. Baik Bu, terima kasih. Teman pertama sampai hari ini. Untuk contoh model simulasi dan bisa menjelaskan nggak salah satu permasalahan dengan model simulasi? Kalau sistem antrian di bank itu masuk model yang mana? Sistem antrian di bank atau sistem antrian di rumah sakit? Simulasi Bu. Ya betul, simulasi. Oh, ngelek. Penjelasannya ada yang bisa menjelaskan untuk sistem antrian di bank itu kan masuk simulasi ya. Eh, Cara kerjanya mungkin bisa dijelaskan Mungkin eh, apa di bank mungkin ya Bu ya. ya di bank. Kalau kita ingin menabung atau mau apa transfer, yang pertama mungkin kita harus mengambil apa namanya atau menulis bukti transfer yang sudah disiapkan pihak banknya. Setelah itu kita mengambil antrian dan kemudian
kita langsung ditujukan ke customer service. Oke, jadi gunanya itu untuk mempelajari jumlah teller yang ideal di sebuah bank. Jadi nanti digunakan sistem antrian, lalu dimaksimalkan jumlah tellernya. Jadi nanti pelayanannya maksimal, efisien, dan efektif. Dan dengan Satria Karim sudah di rumah. Baru nyampe, Bu. Baru sampai rumah, Bu. Maaf, Bu. Jadi materi model sistem penunjang keputusan ini mohon dipahami permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan 7 model ini, dengan salah satu dari 7 model sistem penunjang keputusan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai multi atribut decision making. Jadi mungkin besok masuk ke perhitungannya ya. Baik, Bu, baik. Materinya Nah, itu multi Baik, Bu. atribut decision making. Ada yang mau didiskusikan lagi terkait model sistem penunjang keputusan? Jadi kalau model optimasi untuk masalah yang kecil itu menggunakan tabel keputusan atau pohon keputusan. Ini contohnya untuk algoritma solusi terbaik dari banyak alternatif. Biasanya menggunakan linear programming atau artificial neural network. Kalau untuk formula analitik itu sudah ada ketentuan rumusnya seperti SAW, WP, dan TOPSIS. Ini metodenya. Kalau untuk model simulasi itu merupakan proses pemodelan atau percobaan sistem nyata dalam lingkungan virtual untuk memahami perilaku sistem dan menguji berbagai skenario-nya. Kalau model heuristik itu model yang dilakukan dengan serangkaian aturan atau rules, di mana model ini digunakan untuk mengatasi situasi di mana analisis matematisnya atau pemodelannya lebih rumit dan mungkin tidak diperlukan atau memakan terlalu banyak waktu. Model heuristik ini sama dengan sistem pakar. Ini tadi model prediktif.
menggunakan data historis dan input yang tersedia. Model lainnya. Oke, mungkin demikian ya pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Soleh. Ya, sama-sama. Sama-sama, Pak Ahmi. Selamat ulang tahun, Mas. Walah, terima kasih banyak Mas Fahmi. Kapan main ke Tangerang ya? Oh, belum ada waktu, ya, Mas. Oh, siap, siap. Nanti bisa diatur waktunya. Soleh, Woi, lu nggak ngajak gua ke Tangerang lu? lu deket tinggal keplesetnya sampai Ini Jauh sistem nih. ini cuma bertiga, Mas. ada 10 kurang lebih sih, cuman karena mungkin lagi ada kesibukan. Oh, Ini gimana nih Om Soleh? Katanya SI mau lengkap nih. Mana nih?